seperti Oppo Reno 12. I appreciate the feedback. Kayak meme Pak Jokowi tau nggak? Apa? Belum tapi sudah tapi belum. Sudah, tapi belum. Pengen dapat PS5, Xbox Series X, Switch OLED, dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers to Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Oke, selamat datang di The Lazy Gadget. Wahai warga-warga yang suka marah-marah karena audionya nggak jelas. Karena audio nggak jelas sih, minggu lalu kan audio kita kencengan BGM-nya. Ya sekarang ngomongnya harus agak kencengan nih. Iya. Ini gue taruh ke bawahan nih biar bisa sama balance sama Olin punya volume, jadi bisa di up ntar. Jadi minggu lalu tuh kita BGM kata kencengan, banyak yang protes. Padahal katanya visualnya udah oke, studionya udah bagus, tapi BGM-nya kekencengan. Ada yang ngomong gitu. Ya maafkan lah ya, akan diperbaiki di minggu ini ya. Sama nggak ada yang baca ya, katanya clickbait iPhone 15 Pro. Nggak Iya. nonton sampai habis sih. Ini nggak nonton sih, Udah di kocak. section ini ada loh. Emang, padahal udah gue bikin timestamp coy, lu masih aja ngomong kayak gitu. Lu lihat di website beneran ada, website dari Google beneran ada iPhone 15 Pro Max adalah iPhone terlaris di dunia. Parah banget. Emang orang malas-malas baca sih sebetulnya sih ya. Iya tuh berarti nggak nonton apa habis kan ketahuan. Iya, XM5 nggak ada berita di sini. Ada nih di bawah. Oh ini doang, cuma puji XM5 rilis gitu ya. Ya kita mulai dengan news apa nih? Lin? Di Oppo. Oppo K12. Ini K12 itu berarti seri apa sih? Kan Oppo tuh sebenarnya penamaannya itu ada perwakilannya nggak ya? Kalau misalnya zaman dulu tuh inget nggak Sony Ericsson? Sony Ericsson tuh inget tuh dulu tuh. Kalau W itu seri Walkman, seri musik. Oh Kalau iya, K itu seri kamera. Kalau S itu kayaknya, aduh S tuh apa ya? Pokoknya kalau Z tuh flip. Kalau Walkman tahu, pokoknya kalau kita di bawah layar tuh ada logo Walkman-nya gitu sama tulisan Walkman-nya kan. Ya. Apalagi ya? Sony Ericsson ada apa lagi ya? Yang ini saya relate kok. Ya? Yang ini saya relate. Masih relate ya yang ini ya. Relate. Nah kalau ini kan si Oppo juga kan penamaan unit itu selalu ada kayak Y, V kemarin, V itu Vivo ya kemarin ya. Oh iya, Vivo, tapi penamaannya ini apa ya? Melambangkan apa sebenarnya di kita Oppo? lebih ke nggak tahu apa maksudnya dia kayaknya nggak ada spesifik artinya kok, cuma bisa baca polanya. Kalau yang kayak Vivo, Y series itu kelas bawah. Oh Vivo, Oppo. Vivo ya. Y series. Kalau Oppo ini K series ini juga menengah ke bawah. Gitu. Kalau biasa Reno? Gitu. Reno tuh mid. Oh Reno mid. Tapi kok 9 juta? Oh wah. Iya kan Reno tuh tengah loh. Mid nggak 9 juta dong? Dia nggak masuk Oh Reno tuh iya benar ya, tengah mid 9 deh. juta Kalau ya. yang flagshipnya tuh kan kayak Find X. Iya benar. Oh iya benar. Cuma kita nggak terima aja sama spesifikasinya ya. Iya. Kayak kok 9 juta sih gitu ya. Mahal ya. But we appreciate the feedback. Iya. Ini kayaknya sampai mati deh. Ini bakalan kita ingat terus ya. Itu akan jadi meme abadi. Iya. By the way ini balik lagi ke beritanya seri Oppo ini ya, Oppo K12 ya. Oppo K12 Plus. Rilis yang baterainya itu di 6400. Ini gede juga ya. Gede. Sebetulnya ya. Biasanya kalau yang kayak gini-gini Oppo tuh kalau aku baca polanya ya strategi memang dia gede ini kayak baterainya kok. Oh. Cuman ya itu dia kan serinya ini series April ya kalau Iya. April sebelumnya itu April udah ada K12 yang biasa. Nah, ini tapi cuma 5.000. 5.000 berapa? 5.500 ya kalau 5.500. tapi fast chargingnya lebih cepet. Ah, Ini gede baterainya dipangkas tapi- fast chargingnya. Jadi 80 apa 60 watt. 80 ya? watt. Oh iya, dan pakai Snapdragon 7 generasi kedua. Iya. Menarik juga ini sebenarnya dibilang mid. Kalau misalkan kayak gitu ya berarti Reno itu di atas K atau Iya. di bawah K. Jelas dong ini cuma 4,2 juta. Oh gitu, murah ya. Biasanya kalau kita tahu ini kelasnya apa, biasa sih patokannya harga aja sih liatnya. Dan dia layarnya udah 120 seharusnya ya. Gila emang sampai mau sekarang udah kayak 4 juta tuh udah happy banget ya orang makainya. Benar. Udah nggak kayak dulu lagi. Karena ya. itu yang bikin persaingannya tinggi itu. Iya, tapi seru Neken, sih. Kita tuh sebagai konsumen jadi diuntungkan karena ketika brand-brand ini berusaha untuk memberikan inovasi yang baik, jadi kita sebagai orang yang pakai tuh beruntung gitu. Kayak Jadinya. kemarin Koko bilang kemarin tuh enak tuh ada yang komen seru deh dapat tambahan referensi HP 1 jutaan terus Koko komen kan HP 1 jutaan rasanya juga nggak kayak 1 jutaan gitu. Iya. Sebenarnya yang kayak gitu-gitu sebenarnya yang neken harga banget konsumen dipuasin tapi ya jadi PR sisi vendornya karena dia harus neken harga untuk kompetitif banget kan harga itu kan. Iya, tapi harus emang kayak gitu lah sebagai vendornya atau sebagai brandnya emang harus seperti itu lah. Jadi kita juga
ya kita harus jadi pihak yang selalu diuntungkan kalau kayak gini lah ya. Betul. Setelah kita bahas si Mi Trans ini ada juga beberapa HP yang Cukup banyak handphone di minggu ini. Dirilis-rilisnya banyak banget ya di kali ini. Ada Vivo juga keluarin dia 19. Flagshipnya. Iya 19 itu flagship. Sorry, Y. Oh Y bawah. Y bawah dong. Y bawah. Yang Y itu dia tengah, seri tengah. Seri bukan. seri bawah. Seri bawah dong. Seri iya. bawah kan, si Y kan. Biasa kalau dirilis itu nggak diumumin. Tapi si seri-seri bawah ini ya selalu tuh kalau misalkan rilis tuh harus ada kayak standarisasi gitu. Kayak ini kan ada ada standarisasi MIL lagi tuh. Kayak kemarin kan kayaknya emang HP-HP yang kelas menengah ke bawah tuh harus ada cap-cap gituan gitu biar orang supaya kayak worth it. Iya bener, biar orang beli gitu. ya bener. Walaupun ya jatuhnya MIL STD ini kan militer lagi ya balik-balik kayak waktu itu dijelasin ya. Jadi ya mungkin orang-orang yang beli HP ini memang dia juga udah IP rating 54 nih ya. Di handphone 1 jutaan, apa 2 jutaan? 2 jutaan harusnya sih ya. 2 jutaan. Jadi belum rilis harganya kok. Tapi kalau misalnya kalau kita ngomong kelas di bawah harusnya 2 jutaan sih harusnya ya. Dia kebandingin sama harga yang seri sebelumnya sekitar segitu juga 2 jutaan. 2 jutaan segitu udah dapet. Karena kalau misalkan kita ngomong, gue sering ditanya nih handphone segini tuh apa bagusnya gitu. Gue sampai bingung gitu ngerekomendasiin orang tuh apa ya bagusnya. Karena basic sekarang aja tuh udah kan? banyak banget gitu. Lu mau yang berapa duit segini? Lu mau yang ini mau nggak? Gue nggak suka mereknya ada gitu-gitu. Kadang-kadang bingung saking banyaknya brand di luar sana gitu loh. Kayaknya ya sebaiknya sebetulnya bagusnya itu adalah kita sebagai konsumen jadi punya banyak opsional ya. Tapi kita juga beberapa juga ada yang bingung juga mau beli apa gitu ya. Atau enggak itu balikin lagi nyamannya, UI-nya apa. Soalnya kemarin gara-gara aku baru keinget yang soal user experience ini, keluargaku juga ada yang pakai Vivo. Kan waktu itu sempet kayak udah diganti aja atau enggak mau merek lain enggak gitu. Nggak mau deh, udah nyaman soalnya sama nanti Vivo. belajar sama Vivo-nya udah nyaman di user experience-nya gitu, di UI-nya kan nggak mau ganti deh, mau nyarinya juga Vivo lagi aja. Berarti emang kalau misalnya orang saking banyak kayak kok gini kondisinya, berarti dibalikin lagi mau belajar lagi UI yang baru, ekosistem yang baru, atau stay yang sama supaya kita kasih rekomendasi lebih gampang. That's why iPhone juga banyak banget pengguna iPhone tuh yang nggak mau pindah karena sudah terlalu nyaman di UI dan di OS iPhone dari iOS sendiri. Dan gitu. emang udah smooth banget kan kalau iOS kan emang udah dan terkenal. simple banget belajarnya juga nggak terlalu ribet gitu ya. Tadi kita udah di mid range, ini yang low end. Ini seperti sekarang kita akan ngebahas di yang tengah-tengah, yang mungkin agak tinggi ya, di X200 ya. Jadi Vivo itu ngerilis global berarti ya? Iya. Global di X200 Pro ya? Series dulu ada tiga ya? model. Reguler, Pro. Pro, ada Mini juga. Iya, ada Mini juga ya. Ada Pro juga. Ada Pro juga, ada Mini, Pro sama reguler ya benar. Dan yang Mini udah kalau pada ikutin lucu banget ya. Iya lucu banget. Yang Mini bagus banget sih, kelihatannya kayak iPhone sih, kelihatan kayak iPhone. Iya, cuman emang kebanting kameranya belakang, kegedean, sama bodinya yang kecil. Bener, kegedean kameranya ya. Pas ngeliat langsung kamera. Tapi menarik banget loh ini loh. Ini pertama kalinya Vivo tuh menarik perhatian gue sebagai orang yang nggak pernah pakai handphone Vivo sebelumnya. Jadi bahkan fontnya pun gue nggak ngelirik itu sesuatu yang menarik ya. Tapi ketika lihat si Vivo X200 ini, gue ngeliat hasil gambarnya, beberapa kan udah ada yang ada kayak Irwan pakai tuh sobat HP, udah dicoba sama dia. Ada juga Putu Reza pakai, gitu Gadget juga pakai, Mas Mobi juga pakai. Terus gue ngeliatnya kayak, ih gila bagus banget ya kameranya ya. Video loh, bukan foto. Kalau foto oke lah, kita udah ngeliat banyak banget brand-brand Android yang fotonya bagus gitu. Tapi ini tuh video. Jarang ya? Jarang. Warnanya asik banget. Bokehnya menurut gua pas banget gitu. Kayak memang sensornya oke. Terus bukaan dari aperture-nya juga enak gitu. Handphone lipetnya yang kemarin itu juga dari Vivo. Itu juga oke kok hasil fotonya. Iya. Nah jadi kayaknya ini tapi tidak semenarik ini. Ini lebih menarik lagi. Ini lebih menarik lagi. Karena videonya tuh yang bikin gua terutama yang kayak ini Android nih gitu, ngerasa kayak gitu, gila bagus banget sih. Oh berarti di bawah jalan stabil dong ya? Bukan masalah stabilnya, masalahnya di depth-nya. Depth-nya itu beda banget. Kita kan bisa ngebedain ya, maksudnya karena gue juga kerjaannya juga sehari-hari beginian, jadi gue bisa lihat itu kamera yang bagus tuh, ya depth-nya sebegini harusnya, dengan jarak sebegini bisa ngasihin depth semana gitu. Saya kalau aku lihat cuman fotonya doang, nggak sempat ngeliat si videonya. Wah, soalnya foto itu menurut aku udah emang bagus, karena Melakin juga emang dia pakainya kan emang Zeiss juga, dan
modenya itu yang aku lihat tuh dari Mas Foto Reza itu pakainya yang black and white. Jadi kontennya kan makin lagi. Biasanya kalau foto-foto di BW-in tuh kelihatan deep-nya tuh dari bagusnya tuh dari situ. Paling gampang emang promoin kamera di handphone tuh sebenarnya BW ya. Iya. Paling bukannya gampang sih maksudnya. Lebih kelihatan aja pembeda kualitasnya tuh BW karena kalau mau ngebedain kontras sebetulnya BW itu paling gampang. Kontras dalam sama kontras yang nggak terlalu dalam itu BW paling sebagus gampang. mana kualitas kontras itu bener. kamera ngebedain sistemnya tuh biasa dari Iya benar. Makanya menarik banget ini Vivo X200 ini. Sungguh, tapi katanya sih rumor-rumornya kata kemungkinan tidak masuk Indonesia yang mini. Kemungkinan ya, tapi ya gue nunggu banget Jadi sih. Indonesia dibilangnya 2 model, yang Pro sama biasa berarti. Iya harusnya ya. Tapi atau juga gue juga lupa sih apa emang X200 itu tidak masuk karena kan X100 baru masuk kemarin kan. Belum lama gitu atau maksud gue. Atau berarti ya masuknya telat. Mungkin tahun depan bisa jadi. Mungkin. Tolonglah Vivo kalau nonton video ini tolonglah kasih kami pinjem. Gue pengen banget nyobain itulah Vivo. Penasaran juga banget sih beneran dah. Tapi gue janji gue akan bawa ini kerja, bawa HP ini kerja, maksudnya kerjaan gue akan mention Vivo dan pakai IG pribadi gue dengan teman-teman gue yang centang biru itu loh. Pokoknya gue akan pakai itu karena penasaran banget sebetulnya. Asik banget ngomong teman centang biru ya. Berasa artis banget nih teman-teman. Memang iya. Memang iya. Itu sebenarnya mau flexing guys, mau pamer dari tadi udah gatel. Nggak, tapi penasaran banget soalnya sebagus itu gitu hasil kameranya gitu loh. Kalau misalkan dibawa ke Indonesia, apakah hasilnya bisa sebaik itu juga? Ya pasti sebaik itu juga sih karena baik sama. Baik cuman mau view-nya aja kalah sih kok. Kalau di Indonesia kan ya you know. Iya. Ya begitulah kalau Vivo ya. Semoga bisa masuk ke Indonesia dengan lancar, jadi kita bisa cobain semuanya ya. Ini yang juga jelas untuk sih perpanjang TKDN sih kok. Ini perpanjangan ini. Vivo belum pernah TKDN. Iya biar nggak kayak Apple. Oh, mau masuk ke sono maksudnya. mau bridging ke ini ya, ke itu ya, apa Galaxy Ring ya. Galaxy Ring. Ntar dulu nih karena fitur unggulannya belum kita bacain sebetulnya. Dia pakai Zeiss. Ya kalau yang seri ini memang ngunggulin banget kamera karena dia memang udah kelasnya juga high end. Biasa Zeiss coatingnya dia. Jadi ya itu fungsinya cuma kayak teknisnya tuh ngurangin flicker. Iya pasti. Jadi dia lebih jernih gitu loh. Kalau pas lagi kalau ke arah cahaya or yang terang-terang gitu dia kayak nggak ada apa sih flicker-flickernya itu. Terus fitur unggulannya lagi tuh dia ngeklaim soal keawetan layar karena kan katanya udah nggak AMOLED lagi tapi pakai OLED. Iya. Terus ada PWM dimmingnya. Dan dia ini pertama kalinya ngerilis OS baru. Kan tadi dia pakai Vantage ya. Vivo tuh Vantage bukan sih? Iya. Lupa lagi gue Vantage bener kan? Dia sekarang jadi Origin ya. Origin OS 5. Iya betul. Iya, Origin OS 5 nih. Jadi yang pertama kali di handphone seri Vivo menggunakan OS baru pertama kalinya dari mereka. Ya udah gitu juga ternyata kenapa tadi gambarnya bos baru baca ternyata dia tuh warnanya kasih 10 bit. Jadinya dia ngasih kita variasi warna yang gradasinya tuh cakep banget sih. Jadi kalau misalkan aduh gimana ya ngomong 10 bit jelasin ya. Itu teknis banget. Teknis banget sih, tapi intinya dia tuh ngasih kita lebih banyak variasi warna. Jadi ketika keluar ke handphone atau keluar di monitor lu itu bakalan ngasih warna yang lebih variatif. Contohnya kalau misalkan dari pixel juga kan. Bukan, jadi bukan. Bit itu lebih ke kerapatan karena kan gradasi warnanya. Contoh nih, kita mau ubah warna dari hitam ke putih. Kalau misalkan lu cuma 8 bit, hitam ke putih itu cepet kayak hitam, abu, putih gitu loh. Kalau misalkan 10 bit tuh kayak hitam, ini agak abu-abu, ini abu-abu, ini agak putih tapi abu-abu, baru putih gitu loh. Oh, jadi variasi warna jadi lebih smooth Iya, lah. that's why kenapa ada hubungan sama kerapatan pixel karena ada beberapa warna. Contoh nih kayak gue begini nih. Ada shadow di sini kan. Kadang-kadang shadownya tuh ada warna yang tidak diketahui sama 8-bit. Jadi dia ngasihnya langsung nyebrang warnanya gitu loh. Ibarat perpindahan warna kasar lah ya. Nah ketika kita dapetin 10-bit, dia bisa dapetin variasi warna yang lebih banyak lagi. That's why Vivo ini bakalan worth it banget sih buat ditunggu dan dibeli gitu loh. Karena ini pun juga gambar ini pun kita 10-bit. Gambar yang sekarang kita record ini 10-bit. Nah, kalau lu juga kemarin kalau misalkan di beberapa video kita yang pakai kamera kecil, itu pasti kelihatan banget gradasi warnanya. Perbedaan warnanya tuh jomplang banget. Ini karena juga berarti berhubungan sama kualitas ya? Berhubungan sama kualitas tentunya. Karena kan ini kita 10-bit, begitu kita balik ke sini tuh kemarin yang contohnya yang video yang 14T versus A55. Kan kita pakai kesini kameranya kan. Pasti tangan kita itu tone-nya beda walaupun profilnya settingannya sama. Kalau kita banding-banding ini kayak kiri kanan nih, sebenarnya kalau misalnya secara kasat mata, secara profilnya, tapi ketika ketemu skin tone itu beda sama yang di sini.
Karena bakalan lebih bagus yang di 10-bit pastinya warnanya. Buat yang awam pasti nggak terlalu ngebedain. Cuman kalau misalnya udah kasih satu warna, iya benar. baru pasti kayak beda ngerasain iya, bedanya. benar. Ya semoga Vivo bisa perpanjang TKD-nya juga ya. Iya. Karena Samsung Ring, Samsung Ring udah masuk loh karena kan. Karena kan Samsung minggu kemarin kita bahas Samsung Watch Ultra. Udah masuk ke sini, tapi ternyata sekarang Samsung Ring udah masuk, tapi Apple belum masuk juga nih. Aduh Apple gimana nih? Apple gimana nih? Apple, ayo dong Apple. Langsung ada ini woro-woronya loh. Iya, Samsung Ring nih sekarang masuk nih. Sebenarnya gue adalah orang yang nggak suka pakai cincin. Kenapa? Karena nggak pakai cincin nikah? Nggak pakai cincin nikah juga, pakai cincin nikah cuma keluar doang. Kalau di rumah nggak pakai. Kalungin aja kalau nggak. Ngapain? Apalagi nggak suka pakai aksesoris sebenarnya. Kecuali jam tangan. Nah, ketika ada kayak ginian, gue jadi agak tertarik sih sebenarnya. Karena untuk nge-track kesehatan dan kualitas tidur kita sebetulnya kan, si Galaxy Ring ini. Khususnya. Karena gue tuh kalau misalkan pakai jam tangan, pas lagi tidur, itu nggak enak banget, risih banget. Karena kan tidur suka begini gitu. Ketika gaya ya? jam tangan, iya gaya emang suka gitu, ada gininya. Atau kalau kita lagi peluk guling gitu, kadang suka ketendet gitu apa gimana. Gak nyaman lah. Gak nyaman. Nah ketika ada Galaxy Ring ini sebenarnya lebih menarik sih. Karena jadi nggak mengganggu banget gitu ya. Di jari doang. Iya, tapi kapan kira-kira itu? Belum tahu ya? Belum tahu tapi udah masuk TKDN. Udah masuk TKDN. Ditunggu saja. Oh lagi-lagi ya TKDN ya? Iya, TKDN terus kita akan bahas TKDN terus ya. Walaupun Apple nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi kita bahas TKDN terus. What is TKDN? TKDN. Jadi dia udah secara body udah ini kok udah cukup tahan karat, tahan apa pokoknya segala macam, lebih durability udah ada walaupun kecil. Sempat pegang juga device-nya ringan banget kok. Jadi ketika dipakai tuh kayak ibaratnya dia pakai cincin ini aja. Waktu di Korea ya? Apa di mana? Kemarin temenku habis liputan terus dia sempat bawa sampelnya. Gitu. Aku coba ngecobain. Dia tuh ukurannya cukup baik, ada 5. Tapi itu dicasnya gimana berarti? Dia ada casannya, chargingnya, terus masukin kayak plup. Oh, station gitu ya. Dia kayak magnet gitu. Jadi ntar dia tinggal masukin casingnya. Itu klaimnya bisa berapa lama, Lin? Dia tuh tiap ukuran beda-beda MAH-nya. Oh. Dia kalau ukuran paling kecil dia baterai kecil, kalau yang lebih gede baterai MAH-nya lebih besar. Jadi beda-beda penggunaan. Tapi dia klaimnya itu berapa hari? Aduh, aku lupa sih berapa ya, 10. Seharian deh harusnya, bisa seharian atau seharian sih. Aku agak lupa, harus cek lagi ya. Bentar, coba cek. Ya, yang jelas lumayan lama lah ya. Lumayan lama, bisa buat dipakai. Harus dipakai di telunjuk katanya supaya lebih perform. Mungkin secara penelitian riset mereka mungkin lebih mudah ngedeteksinya. Aku juga kurang tahu ya secara body composition gimana. Cuma katanya kalau dipakein di telunjuk lebih maksimal dan emang nge-track banget buat tidur, kualitas tidur, benar-benar olahraga sama tidur. Itu dong dua fitur. Karena sebetulnya barang-barang wearable gini biasanya tuh kendalanya adalah di chargeran. Kenapa chargeran? Kalau misalkan terutama pas kita traveling ya. Kalau kita traveling itu kadang-kadang tuh kita tuh suka bimbang mau bawa berapa chargeran. Ini mau gue bawa atau enggak, apalagi orang-orang yang pakai jam tangan udah gitu pakai cincin juga, kayak gue harus bawa. Contoh lah misalkan gue pakai jam tangan Huawei yang bisa tahan 2 minggu, gue traveling selama seminggu. Berarti gue tidak harus membawa jam tangan Huawei gue gitu loh. Tapi galaunya dilemanya adalah ketika ada Galaxy Ring ini berarti gue harus ambil harus bawa si chargernya si Galaxy Ring ini, yang bikin ngerepot juga kalau misalnya kita traveling gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita traveling kayak model-model backpacker gitu bakalan kebaikan cover ribet yang enak. Iya, nggak enak banget. Kayak sekarang aja gue kan pakai Samsung Watch aja, kalau kemana-mana mesti bawa chargeran kan. Apalagi Samsung Watch gue seri lama yang kayak 2 hari gitu udah habis baterainya. Jadi mau nggak mau gue harus bawa chargerannya gitu loh. Itu udah ngerasa kayak aduh penuh nih, watch gue udah penuh banget, nggak enak gitu rasanya. Pengen ngurang-ngurangin, tapi mau nggak mau harus bawa gitu loh. Ya kalau misalkan ada Galaxy Ultra ini, apalagi chargerannya khusus gitu loh, nggak bisa pakai chargeran lain gitu kan. Jadi bulat gitu ya chargerannya. 7 hari kok tahannya? Oh 7 hari, nah kalau 7 hari sih better sih, much better sih. Karena kan ya katakanlah kita kalau traveling Asia kan 5 hari biasanya. Ya karena berarti kita masih pertama aman. juga mungkin karena dia nggak makan terlalu baik baterai karena kan dia nggak ada layar, nggak ada apa-apa, cuma nge-track doang gitu. Jadi vibrate juga enggak ya? Enggak. Ya juga ya, dia mau vibratein apa? Tapi ada gestur, gitu. Buat gestur-gestur ada kayak buat foto, buat mantap apa dia ada gestur-gestur. Kalau itu kan sensor. Iya sensor dong. Jadi mungkin makan baterai di situ. Tapi kan itu karena nggak dipakai sering ya, jadi ya lebih hemat lah, makanya bisa tahan ke 7 hari. Ya semoga cepat masuk dan kita dipinjemin juga ya Samsung ya. Yes, betul sekali. Bisa buat olahraga kan, flexing. Kok flexing Strava gitu ya? Apa sih Strava? Oh Strava. Bisa dikonekin nanti. Bisa nggak situ ya? Yeah. Ya selain Vivo, selain Oppo dan selain Samsung yang ngerilis beberapa device-nya, ini juga ada Realme
yang juga ngerilis device-nya. Realme P1 Speed Edition. Ada dua sebetulnya ya Realme-nya. Ada Realme 13 Plus ya. Itu sebenarnya 13 13 5G. Ini yang 13 ini versi 5G-nya aja Oh gitu. sebenarnya. Berarti nggak terlalu banyak perubahan lah ya. Cuma di chipset, pasti bedanya di chipset sama konektivitasnya aja. Ya ini jadi yang Harga lumayan juga beda jauh kalau misalnya mau tahu harganya dia. 4,6. Yes, kalau ini kan cuma 3-an ya. 3-4-an. Maksimalnya 4-an setahu gue. Iya. Ini kan lebih kayak sekarang tinggi. 2,9 kayaknya. Udah turun. Iya, kayaknya seingat gue sih gitu ya. Tapi mungkin gue salah ya. Ini Realme keluarin P1. P1 itu berarti lini apa? Mid range? Tengah juga. Mid range juga. Tengah juga setahu gue. Karena udah pakai OLED loh menariknya ya. Tengah ke OLED bawah. MediaTek 7300 seperti Oppo Reno 12. I appreciate the feedback. Dengan baterai 5000 mAh juga. Harganya di 3,3 juta. Fast charging 45 watt. Menarik juga. Ini makanya makin bingung lagi nih device-device kayak Opsi baru lagi nih Iya, buat opsi kalian baru yang mau lagi. nyari handphone murah tapi udah baik fitur unggulan gitu di handphone-handphone yang ibaratnya mid dan atau mungkin atas ya. Gue ngehnya gini nih. Sekarang jokes komik itu kan jadi kita tuh sering nih ada namanya kodian kalau jokes tuh. Kodian itu adalah jokes yang nggak bisa lu pakai sering, bukan jokes kodian itu adalah jokes yang udah sering banget dipakai. Tapi masih lucu gitu. Tapi lucu, tapi kodian ngomong aja, jadi orang udah tahu udah ceritanya gimana gitu. Salah satunya adalah kodian itu kayak ayo kita mau foto nih, angkat flashnya rame-rame, foto ke arah penonton gitu. Tapi yang Oppo nggak usah diangkat ya, malu soalnya. Oh, gitu. iya. Atau yang Xiaomi nggak usah diangkat ya, malu. Sekarang Advan, Mito gitu kayak gitu. Nah, dulu ketika jokes itu dikeluarin masih pecah. Gue nggak tahu ya apa karena jokesnya udah jadi kodiannya banyak orang banget, atau ternyata persepsi orang tentang brand ini udah berubah. Bisa jadi persepsi orang tentang Oppo itu udah nggak lagi handphone Cina, sebatas handphone quote-unquote Cina gitu. Xiaomi nggak sebatas handphone murah, karena kan Xiaomi udah coba separasi dengan Redmi dan Xiaomi dan Poco kan. Jadinya ketika ada mereka ngomong, yang Xiaomi handphone jangan diangkat. Loh, orang yang pakai Xiaomi kayak, Xiaomi gue 10 juta cok. Lu iPhone 7 Plus nggak ngomongin Xiaomi gue udah beda kelas gitu kan. Jadi ketika dilempar itu sama komik kadang-kadang suka nggak ketawa sekarang. Berarti sekarang udah nggak bisa kepake ya jokes kayak gitu ya? Iya. Karena value brandnya udah pada naik. Betul. Kalau mau pakai itu berarti kayak model Mito, Advan tuh masih bisa kena. Ya karena udah nggak kedengeran lagi nama Iya, brandnya. bener. Advan sebenarnya masih, tapi ya mungkin udah lininya udah di laptop kali ya. Mito mungkin yang masih ada tapi ya udah begitu-begitu aja kali ya, yang benar-benar di low end banget gitu. Tapi kalau kayak Xiaomi, Oppo, Realme bahkan nggak pernah disebut sama komik. Biasanya tuh kalau nggak Xiaomi, Oppo, Vivo. Mungkin mainnya kurang jauh. Sekarang ada Tecno, Itel. Bener. Baru-baru lagi. Bener. Tapi itu juga nggak bisa dibilang kayak jelek, gitu. nggak usah jelek juga Karena gitu. bagus Karena juga. bagus gitu. Jadi udah susah persepsi orang tentang handphone itu gitu loh. Karena orang kan masih mikirnya kalau yang mahal itu iPhone gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya menarik sih sebetulnya sih di variatif device ini, jadi bikin kita kayak berubah persepsinya gitu loh. Dari sisi konsumen ya. Menarik banget gitu loh. Seru. Jadi kalau lu misalnya pakai handphone yang dikira dulunya itu jelek atau kayak murahan, sekarang udah enggak, persepsinya Iya, udah kayak bener. gitu. Kalau di tongkrongan ya, Iya, HP apa sekarang kan udah nggak terlalu ada stigma kayak gitu. Iya bener. Kayak Dulu tuh Xiaomi HP Cina banget tuh dulu. Bener. Karena mungkin juga setelah di rebranding menurutku Iya. banyak juga yang harus diganti dan ditingkatkan dari segi value, jadinya kayaknya katanya lebih prestige gitu. Bener. Dan ini nggak cuma nggak cuma si Realme doang yang rilis mid range, ada juga mid range dari si Honor X60. Ini mid range juga loh berarti kan. Tapi masuk Indonesia nggak nih Honor X60? Kayaknya kalau Honor gitu-gitu nggak terlalu nggak jarang masuk ya. Maksudnya hampir nggak masuk malah. Ya lagian juga Honor kayaknya brand yang mirip Huawei doang Iya, gitu. mirip banget. Dia tuh desainnya aja mirip Huawei P series. Dia kayak gitu juga, modul kameranya tuh dia ada bulat gitu juga. Kenapa sekarang lagi ngetren bulat ya? Vivo kemarin bulat. Kayaknya Realme juga bulat ya. Kayaknya mungkin diferensiasi aja sih. Karena kan si Xiaomi mungkin lini flagshipnya di pojok kiri atas. Dia mau diferensiasi aja sih. Karena kan masih nggak satu juga ya. Ya intinya kayaknya masih mau kayak gitu, kayak Tecno juga kan untuk ngebedain aja kelasnya kali ya. Bener. Ngebedain kelas, bener. Tapi nggak cuma X60 doang yang dirilis, ada juga Pad GT Pro katanya ya. Si Honor ini. Iya, Honor tabletnya juga yang ngerilis. Nggak tahu sih gue benar atau enggak, tapi yang jelas kayaknya untuk Android nih terlihat sudah mulai ada tonjokan-tonjokan kecil dari Android ya. Karena untuk ngelawan iPad ini kan agak sulit ya sebetulnya ya.
Terlalu mendominasi. Iya betul. Hanya sejauh ini menurut gua hanya Samsung yang sebanding Sama Huawei. Benar, Samsung dan Huawei. Tapi Huawei pun juga tidak terlalu kelihatan giginya karena tidak ada Google, kadang-kadang ada GMS-nya gitu loh. Itu minusnya. Iya, jadi emang cuma Samsung aja yang memang sebanding untuk dibandingin sama iPad gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Oppo, gue rasa Oppo tuh, Poco tuh kemarin keluarin tablet juga. Pertama dan kalinya. Cukup menarik banget loh spesifikasinya itu. Gue rasa bisa bersaing untuk lini iPad Air-nya. Tapi mirip sama Xiaomi. Betul. Xiaomi Pad. Betul. Nah, mereka juga Xiaomi juga ada Xiaomi Pad 6. Karena mungkin masih satu perusahaan kok, jadinya tuh banyak banget identiknya gitu loh. Iya benar, tapi yang harus diapresiasi adalah dia udah gratis, udah kasih kita aksesorisnya loh si Poco ini kan. Jadi happy lah gue melihat tablet-tablet ini kembali bangkit. Tadi kan nggak ada loh. Sebelum S8 tuh nggak pernah ada tablet-tablet yang bisa nonjok iPad lagi. Sedangkan S8 tuh keluar 2021. Oh iya. Jadi ya happy lah gue ngeliat tablet-tablet kembali bermunculan lagi. Karena kan dulu tuh inget banget gue Xiaomi Mi Pad, masih ada Mi-nya tengah-tengahnya. Xiaomi Mi Pad pertama tuh. Ingat banget gue. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2016. 2015 gitu. Nah itu setelah itu ada beberapa Xiaomi Mi Pad tapi nggak kedengaran suaranya lagi. Karena udah kalah sama si iPad ini. Sama iPad, ya. Karena ketika ada Android kembali rilis beberapa device-nya, jadi kayak, wih menarik banget nih Android. Udah mulai bangkit nih. Ya, user Android yang mungkin mau ini juga ya bisa mulai melirik-lirik. Karena kalau misalnya iPad mungkin ngerasa kayak terlalu mahal, gak worth it. Iya. Karena merasa pertimbangannya biasanya itu kok. Terus kayak, gue udah Android, ya Apple. Kadang ada juga pertimbangan yang kayak gitu. Jadi gak cocok ekosistem dan segala macam, bentrok di harga. Jadi kalau misalnya ada opsi ini ya kalian juga bisa jadi ada pilihan baru. Bagus, mantap. Sama Apple juga kan ngerilis Mini 7. Iya, betul. Nah, Apple juga nggak mau kalah nih. Dia ngerilis juga di iPhone lagi sesuai nih. harapan Koko. Apple iPhone Mini 7 tulisnya lagi-lagi Ya mabuk, mohon maaf ya. iPad Kurang mini. tidur. Jadi dia kemarin bikin postingan tapi iPhone Mini 7. Iya, ada yang ngomong Mini nih kayaknya. Min kayaknya iPad deh. Mohon maaf ya. Mabuk. iPad Mini 7 ini kembali rilis ya, lagi-lagi ya nggak ada yang beda dari desainnya kecuali spesifikasinya. Chipset, ada fitur AI, iOS. Ada fitur AI yang belum ada ya. Iya. Jadi ada tapi belum ada gitu. Kayak meme Pak Jokowi tau nggak? Apa? Belum tapi sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Oh iya. Ditambahin ya? Emang ada ya? Ada yang bilang gini, sudah tapi belum. Terus Jadi- lagi, ada gue. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Bagus tuh bikin postingan di ini ya. Tanggapan tentang Apple Intelligence. Apple Intelligence sudah tapi belum. Iya, Bagus juga cocok. itu. Tahun depan katanya kan dirilis secara bertahap. Iya, kalau gitu jangan jualan dulu dong, babi. Ngapain jualan dulu kalau Ya itu belum dia, ada. Apple di strategi selalu kayak gitu. Iya, tapi ya menariknya ini si Apple Mini 7 ini ditunggu karena dia tuh punya form factor yang menarik juga, tipis, dengan layarnya yang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil. Ini cocok banget buat orang-orang yang main game. Kalau layarnya 120 Hz. Sayangnya masih 60 Hz. Menarik tapi iPad mini itu salah satu device yang menurut gua banyak banget teman-teman gua pakai. Selain iPad Pro. Jadi bahkan lebih banyak iPad mini daripada iPad Pro. Karena ringkas kali ya. Juga Bener. dari body juga mini, kecil, enak Bener. gitu. Dan kalau iPad Pro itu yang gede-gede yang zaman sekarang banget nih, itu bezelnya udah terlalu tipis. Sedangkan kita sebagai orang yang megang tablet itu kan gini agak susah kesentuh-kesentuh kan. ya? Iya. Nah, makanya iPad mini 6 itu adalah opsional yang paling baik untuk orang main game. Mini 7. Mini 6 waktu itu. Oh, Mini 6 waktu itu. Iya, jadi ketika dipegang tuh bezelnya masih ada pegangannya gitu buat dipegang. Nah, Mini 7 ini nggak ada perubahan. Untungnya tidak perubahan. Enggak, bezelnya nggak dibikin lebih tipis. Enggak. Tapi dia masih dan juga semuanya nggak ada perubahan lah kecuali Secara fisik ya, tapi dalamnya ibaratnya ya, jeroannya. Iya, dan dia masih belum ada Face ID, masih Touch ID, sama kayak iPad Air juga. Lagi-lagi buat neken harga mungkin. Ya gitu-gitulah. Tapi ya cukup menarik lah karena mungkin iPad mini 6 mungkin menurut tuh sudah terlalu usang, udah 3 tahun umurnya kan. Ya lu bisa ganti iPad mini 7 ini dan harganya lagi-lagi harganya menarik juga nih di 400 sekian dolar lah. Ya, sekitar 499 kalau nggak salah ya. 7 juta. Jadi menarik sekali nih. Dan menariknya juga nih, maaf nih menarik mulu nih. Jadi dia tuh tidak ada varian 64 sekarang. Varian Langsung terkecilnya 128. 128. Nah, itu juga keunggulan tersendiri tuh. Karena kan 64 itu
iPhone aja 4 gue punya yang itu yang sebagai secondary phone udah mulai habis ya. Yang merah ya? Yang merah yang 12 mini juga udah mulai berasa tuh. Ketika ngerekam gitu kayak wah udah mau habis nih. Ya. Sekarang kayaknya udah nggak mungkin. Maksudnya secara gadget sekarang kayaknya 64 tuh udah nggak cukup. Udah bare minimum banget sih kayaknya. Minimum banget tuh 128 atau nggak 256. Orang tuh udah gede-gede filenya, apalagi kalau sekarang kamera apa-apa 4K, 8K, 6K. Jadi udah nggak bisa tuh. Bahkan ada beberapa OS juga yang makan lumayan banyak juga ya. Iya, kalau update tuh gede-gedean juga. Iya. Nah, ngomong-ngomong OS juga, ada juga keluar kalau OS 15 nih dari Oppo. Lanjut. Dari Oppo keluar juga 15 yang katanya itu lebih smooth. Dan ada beberapa UI tampilannya tuh yang memang beda, kayak dari segi kamera gitu, beda gitu loh ya. Ada perubahan-perubahan kecil yang katanya juga diklaim lebih mulus, lebih smooth, pindah animasinya juga nggak nge-lag, nggak patah-patah. Dia biasa lah ya, maksudnya teknis kayak gitu. Cuman pasti dibikinnya jadi lebih modern, lebih minimalis kelihatannya kayak gitu. Update-update itu sama fitur-fitur AI. Lagi-lagi AI. Kayak nggak mau kalah orang-orangnya FOMO semuanya. Kayaknya jadi semua brand harus ada AI. Slogan baru. ngasih fitur itu maksudnya minimalis ya. Iya. Di situ ya. Minimalis tuh maksudnya alisnya dikit ya. Minimalis. Minimalis kasihan. Iya. Harus sulam dulu. Harus sulam terus dia. Gue bahas minimalis cuma buat callback ini doang sebenarnya. Ya, kayaknya itu doang deh berita-berita yang kayaknya cukup penting untuk di minggu ini ya. Ada satu berita kayaknya yang gue sendiri juga bukan penggunanya dan nggak pernah ngikutin banget, yaitu adalah Fuji. Yes. Kalau kita ngomongin ini di luar handphone ya, kita ngomongin Fuji. Kamera, yes. Dia ngerilis kamera XM5 kemarin. Aku juga sebenarnya bukan pengguna Fuji, tapi memang tahu keunggulan Fuji itu memang di bagian warna ya kok. Warnanya tuh ibaratnya kalau BW itu bagus. Iya. Nah di kali ini itu dia ngenalin. Kok warnanya kalau di BW bagus sih? Ya kayak kontras banget gitu, tajam banget. Iya berarti bukan warnanya dong. Kontrasnya itu baik kalau misalkan di BW. Tapi kalau di BW tuh jadi makin bagus banget gitu loh. Iya kontrasnya dong, bukan warnanya dong. Kan warnanya cuma ada B sama W gitu. Identiknya di BW justru maksudku. Iya, memang Fuji juga kamera jablay sebenarnya sih. Maksudnya bukan kamera jablay ya. Maksud gua kamera jahanam gitu loh, kayak cekrek tuh enak gitu. Ya kayak waktu itu kok kasih lihat satu foto wedding dari Fuji. Nah itu kan dia pakai black and white, bagus banget kan? Iya. Itu maksud aku. Tapi aku warna dong. Depth-nya, kontrasnya itu yang bikin itu yang bikin enak gitu loh ya. Nah, karena dia ngumpulin itu, sekarang di fitur yang kali ini itu dia nggak cuma bisa foto, tapi maksudnya dia nunjulin si fitur vlognya juga, karena memang buat konten creator kamera ini kok. Vlog? Ya, ngevlog gitu. Jadi kita jadi lebih gampang. Cuma memang ada beberapa fitur yang dibatasin atau dipangkas. Ini kan XM series yang emang jauh lebih murah daripada XT series. Nah, XT kan ibaratnya atasnya lah ya. Itu ada beberapa kalau misalnya viewfinder yang ada, tapi masih ada si hot shoe-nya buat si flash, mikrofon gitu ya. Ada segala macam buat taruh dan segala macam kayak gitu. Terus dia udah pakai fitur AI lagi-lagi AI ya kan buat bersaing, karena kan sekarang kan kalau lihat dari pasar dia nggak cuma bersaing sama handphone, ya nggak cuma sesama kamera tapi sama handphone sekarang juga bisa ngalahin kamera kan. Jadinya mereka ada strateginya juga, kasih tombol baru buat mode pindah film jadi lebih banyak supaya orang bisa ngakses karakteristik dari warnanya si Fujifilm ini kayak gitu-gitu. Terus udah pakai prosesornya yang bisa subject detection-nya lebih cepat, processing gambarnya juga jadi lebih ditingkatkan, gitu-gitu sih fitur-fitur minor. Sama sebenarnya apa tuh itu foto enhancer, kayak misalnya kita jadi bisa ngatur-ngatur muka, difokus, ya gitu-gitu ya, fitur-fitur yang basic yang sebenarnya udah ada, cuman kan itu kan handphonenya kan itu XM series, jadi itu dihadirin ke handphone lagi kamera. Udah harga segitu. Tau nggak sebetulnya yang paling dibutuhin sama orang yang pakai kamera mirrorless itu apa? Apa? Efektivitas koneksi ke handphone. Itu aja satu udah dibenerin. Pasti tuh itu lebih laku. Nah, kalau di situ buat nanggalin masalah itu, dia itu sekarang udah ada langsung format new record yang 16:9 kok. Jadi misalnya kita foto kayak video kayak gini nih, dia udah langsung ada itunya, arsiran potongan 16:9-nya. Ini juga ada. Ya, ini kan Sony ya. Nah, sekarang di situ dia udah ada, jadinya terus kita bisa milih Mbps-nya supaya pas transfer ke handphone lebih cepat. Itu juga udah ada. Jadi mendingan beli Sony aja guys. Bukan gitu maksud gua, itu fitur bare minimum untuk kamera zaman sekarang.
Kayaknya waktu si XM series itu baru ngehadirin ke situ. Jadi dulu tuh kalau misalnya kita lagi mau syuting 16:9, kita tuh pakai lakban biasanya. Jadi kita nge-marking manual gitu. Nah sekarang itu di beberapa kamera tuh sudah ada fiturnya sendiri. Jadi dia langsung kayak bukan cropping, dia tuh langsung kasih marking ke kita kalau ini batas aman lu segini gitu loh. Tapi secara resolusi dia ibaratnya tetap mekanismenya high resolusi, tapi waktu di cropping sistem di situ dia nggak akan pecah kan? Enggak. Sebenarnya gimana ngejelasin ya? Karena kalau misalkan kita outputnya di mana? Soalnya kalau di Fuji ini aku jelasin teknisnya siapa tahu sama apa enggak ya. Dia tuh kayak 6K gitu kok. Jadi ketika dia di cropping untuk 16:9 dia resolusinya enggak sama kayak Lumix. Lumix kan juga ada 6K juga. Jadi namanya open gate. Itu sistemnya namanya open gate. Jadi dia itu punya sensor yang lebih dari 16:9. Iya 16:9. Jadi dia tuh kayak berapa banding berapa, sehingga ketika kita cropping itu dia punya batas aman lebih luas lagi gitu. Oh iya. Jadi kalau di cropping nggak pecah. Jadi biar minimumnya digedein supaya pas cropping nggak pecah kan? Iya. Kalau ini nggak, ini masih marking doang. Jadi kalau memang di crop itu akan pecah. Tapi masalahnya kita mau outputnya di mana dulu? Kalau kita cuma ngomong Instagram itu udah lebih dari cukup. Kita full HD aja, full HD kita cropping, orang nggak akan bisa ngebedain kalau dia buka Instagram ini 4K atau enggak. Karena Instagram itu emang maksimal inputnya itu cuman maksimal output itu cuman full HD memang. Oke. Ya berarti sesuai sama si yang kemarin si Fuji juga dia ngeklaimnya kayak gitu. Sama memang selain dia ngunggulin fitur-fitur buat vlog, dia memang dirancang emang compact, ringan, emang ringan banget. Kemarin aku cobain hands on gitu kan, emang ringan banget dan kecil banget sih kok. Jarang-jarang nemu kamera yang ibaratnya dipegang tuh nyaman ya selain pocket. Tapi emang lebih susah sih karena si Fuji ini udah terlanjur, dia tuh brandingannya adalah kamera foto. Susah buat dia moving ke kamera video gitu. Banyak banget content creator di Malaysia, di Indonesia bahkan beberapa yang udah disupport sama Fuji untuk nge-endorsement kayak bahwa Fuji tuh bisa juga loh enak dipakai video gitu. Dan hasilnya memang gak jelek tapi tetap ekosistemnya susah karena kan udah foto banget kan produknya. Iya, udah gitu orang-orang udah karena ke branding sama Sony sebagai branding video di luar sana, ketika dia lagi kerja tim, dia harus pakai kamera yang sama kan. Iya. Maksudnya jadi Fuji tuh jarang banget kepake. Orang tuh opsionalnya pasti prioritasnya Sony, kedua Lumix baru Fuji. Persis yang kayak kau ngomong diklaim di Fujinya sendiri tuh memang bilang ngegembor-gemborin gitu kalau misalnya kita bisa loh video juga nggak cuma foto. Sampai mereka kayaknya mau nyisipin value itu, kayaknya mau juga bersaing gitu ya. Cuman kalau misalnya dibandingin sama Sony, menurutku karena Sony udah benchmark banget ya buat video gitu, kayaknya memang udah cukup mendominasi juga. Kalaupun mau harus bersaing, harus liatin Lumix dulu, baru Sony. Bener. Sedangkan kalau kita ngomong video, Lumix tuh udah bagus banget sih. Bahkan mohon maaf nih, Lumix lebih bagus daripada Sony. Ini unpopular opinion sebetulnya. Yang locknya ya, karena lock itu warna semuanya itu. Sih, kayaknya semua emang ya kecuali autofocus ya, tapi dia udah made for video aja gitu Lumix emang. Apalagi sekarang di S5 Mark II-nya tuh udah autofocusnya udah cepet banget, udah bisa nge-track mata. Jadi ya itulah, kalau misalkan nggak ada batasan ekosistem kawan-kawan kita yang masih pakai Sony atau budget gitu ya kita pasti udah pindah ke Lumix sih. Gitu. By the way, Lazy Monday masih pakai Lumix. Masih pakai Lumix GH5 karena dia 10 bit. GH5 itu kamera 10 bit mirrorless pertama. Ya ini jadi panjang banget, jadi 38 menit bahas kamera begini nih. Oke, kita harus bahas segmen kamera sendiri kok. Iya, panjang ya kalau kamera ya. Boleh lah, kemarin soalnya Sony ngundang, kebetulan gue lagi sakit. Pas rilis ZV-E10 XM, Fuji nggak ngundang. Coba kalau ngundang, nggak bisa datang kalau syuting ini sih. Aku datang. Iya, kan coba sebagai brand apa ini lain, media lain. Nggak bisa. Ya begitulah, semoga ya nanti. Beginilah kehidupan Double Legend. Iya, ginilah kalau misalkan emang kesehariannya emang ada tempat kerja lain ya, nggak bisa full time banget di sini. Video juga kita agak-agak yang mau press play aja belum dibahas, tapi udah syuting. Udah syuting, udah beres, tapi B-roll-nya belum selesai. Ya udah, ntar ini dulu aja 55. Iya udah jadi videonya 55 soalnya. Iya, tinggal publish doang. Ya udah. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.